Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Munazir, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten PD Provinsi Aceh. Saya instansi dari SMK Negeri Benga. Ya. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya yang juga guru di SMK Negeri Benga, namanya Bapak Mahyudin. Ya, benar Pak. Ya, benar ya Pak ya? Ya. Bagaimana kabar untuk hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat, baik Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak. Hari ini akan saya adakan sedikit percakapan pra-observasi. Ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Ya. Bagaimana? Siap Pak? Baik, siap Pak. Ya. Alhamdulillah siap. Apapun tujuan dilakukan supervisi adalah yang pertama adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya sebuah proses pembelajaran yang Bapak lakukan tidak. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas. Nanti akan kita lihat ya kesiapan Bapak lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ya. Gitu ya Pak ya? Ya, baik Pak. Siap Pak. Ada beberapa mungkin pertanyaan nanti yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa? Baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau kita di sini kan di kelas 2 sudah kita ajarkan sudah kita terapkan kurikulum Merdeka. Iya Pak. Ya, jadi tentu dalam hal ini kita berdasarkan kurikulum Merdeka ini ada modul yang kita terapkan di kelas 11 ya, kelas 11 di jurusan ATPH Pak. Dan juga ada di sini juga ada proses rancangan pembelajaran yang sudah kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka tersebut Pak. Oh baik Pak ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada Pak ya? Ada Pak, ada. Siap, ya. siap. Ya, nah bagaimana mungkin area pengembangan ya yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan untuk kita lakukan observasi? Baik, untuk dalam hal ini untuk area perkembangan ini mungkin ada 2 area yang kita terapkan, yaitu misalnya seperti pengetahuan dan juga keterampilan bagi siswa tersebut. Demikian Pak. Oh, jadi pengembangan yang ingin dicapai itu adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Pak? Iya, iya. Ya. Nah, saya ingin tahu juga ini bagaimana rancangan pembelajaran ya yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, ya kan? Mungkin dari sisi strategi Pak ya, pembelajarannya, model pembelajaran atau dari metode pembelajarannya Pak? Jadi dari segi strategi metode pembelajaran yang kita gunakan adalah misalnya seperti metode pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti itu. Kemudian juga adalah yang kita sinergikan dengan sistem belajar siswa dan juga pembelajaran sosial serta emosional. Kemudian saya juga akan melakukan ataupun menerapkan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan ataupun keterampilan dan keaktifan siswa tersebut. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak. Dan untuk model pembelajaran bagaimana Pak? Dan untuk model saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning ya, yang sudah biasa kita terapkan. Sedangkan untuk metodenya adalah menggunakan seperti biasa kami melakukan seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Dan kemudian juga mungkin kalau misalnya ada waktu langsung kita praktekkan ke lapangan, itu kalau bisa memungkinkan. Nanti itu kita sesuaikan Pak.
Oh, bagus sekali Pak. Baik ya Pak, luar biasa Pak ini. Ya. Oke, rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mungkin diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional ya. Yang ini dapat menggunakan metode pembelajaran problem based learning ya, dengan metode diskusi kelompok tadi Pak ya. Ya, ya. Ada diskusi kelompok, ada tanya jawab apalagi ya. Jawab, Dan satu lagi ada penugasan. Ya. Begitu ya Pak ya? Ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Pak yang akan digunakan di kelas nanti Pak? Itu media pembelajaran yang sering kita gunakan itu adalah biasa kan kalau namanya itu dengan menggunakan teks laporan ataupun hasil observasi dan juga PowerPoint, tentu memakai laptop kan, dan juga ada LKPD yang kita pakai Pak. Oh, baik Pak. Kira-kira itu kapan Pak kita akan melakukan kegiatan pembelajaran? Mungkin di situ Bapak bisa menyebutkan di hari apa, ya kan? Di kelasnya. Kebetulan dan jamnya lagi Pak. Ya, baik. Ini kebetulan besok saya ada jam hari Kamis ya, hari Kamis besok tanggal berapa? Tanggal 26 besok ya. Iya. Insya Allah besok saya di kelas 11 jurusan ATPH di jam 3 sampai 4. Jadi kebetulan besok ada jam sekitar itu saya mengajarkan. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi nanti insya Allah di hari Kamis Pak ya. Besok Pak ya di jam 3.4 di kelas 11 ATPH Pak ya. Ya, jurusan ATPH Pak. Iya benar. Saya akan datang Pak di kelas. Saya akan melakukan supervisi. Baik Pak. Di kelas ya kan, melihat juga hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Apakah memang yang Bapak sampaikan tadi bisa diterapkan semua di dalam proses pembelajaran. Saya sangat mengharapkan yang ke belakang yang Bapak katakan tadi, pembelajaran berdiferensiasi ya kan, menggunakan PSE, sosial emosional ya. Itu sangat bagus. Baik Pak. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ya kan, kita akan melaksanakan percakapan yang terakhir nanti Pak. Ya, baik. Kita akan bertemu kembali nanti percakapannya yaitu di pasca observasi. Nah, nanti mungkin akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik ya. Akan melihat langsung ya percakapan kita. Ya, baik Pak. Baik Pak ya. Baik Pak, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang kita dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, saya kira itu adalah suatu proses pembelajaran yang sangat luar biasa yang mungkin nanti bisa diterapkan di siswa sehingga nanti ada timbul di situ suatu kolaborasi yang baik antara sesama siswa dalam proses pembelajaran itu nanti Pak. Oh ya Pak, ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini Pak ya. Ya, baik Pak. Nanti kita bisa bertemu di dalam observasi kelas ya kan, dan nanti kita bisa bertemu kembali juga di pasca observasi. Ya, insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Saya tunggu Pak. Atas waktu dan kesempatan Bapak hari ini. Sama-sama Pak. Ya. Sama-sama. Nanti kita ketemu kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Biasa Pak ya. Ya, sama-sama Pak.
kita sudah selesai pembacaan doa. Semoga proses pembelajaran hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya gimana? Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kesehatan ada di kita semua, karena Allah kesehatan ini sangat penting bagi kita, sehingga kita proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ini Bapak cek dulu kehadiran kita semua. Ada yang tidak hadir? Ya. Jadi belum jelas Bapak absen saja ya. Ya. Alfokan hadir ya. Aura Nazila tidak hadir ya. Ada kabar? Ya. Ada kabar? Ya. Faiza hadir. Dia Mutia Safira hadir ya. Mustia tidak hadir. Ada kabar? Ya. Hadir ya. Mursida Muhammad Ikra hadir. Nadia Susmita hadir ya. Nawal Askia hadir. Yulita hadir? Ya. Hadir, ada kabar? Ya. Ketua kelas seharusnya menanyakan kenapa tidak hadir ya. Kemudian Zahra Nisa hadir ya. Selanjutnya Husna hadir juga, banyak hadir ini ya. Kemudian Wahid Mahdi hadir. Silva Rahmadani hadir. Selanjutnya Syifa Andrea sakit ya, sakit ya, memang dia sering sakit ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia kita doakan semua dia lekas sembuh ya. Baik, terima kasih. Kehadiran sudah Bapak ini cekir, mudah-mudahan besok ataupun minggu depan hadir semua ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mempelajari pelajaran hari ini adalah tentang teknologi urbanisasi pertanian secara modern ke depan ya. Tapi dalam hal ini minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi elemen-elemen daripada traktor. Ya, ada yang ingat apa itu elemen traktor? Ada? Ada yang ingat apa itu? Sudah lupa ya? Lupa ya? Ya. Wahid ini? Saya ulang. Elemen traktor itu apa? Lupa ya? Firda? Lupa juga. Elemen traktor itu adalah bagian daripada traktor atau juga adalah alat pengolah tanah. Nah, itu namanya elemen traktor, dan juga ada beberapa bentuk. Ya, ada yang mengolah, ada yang membentuk, ada yang menentukan. Ya, itu namanya elemen traktor. Jangan lupa ya. Enggak apa-apa, itu nanti diulang kembali ya. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran kita pada hari ini adalah seperti Pak bilang tadi, yaitu teknologi urbanisasi pertanian. Tapi dalam hal ini sebelum itu juga Bapak akan memberi informasi tentang tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Yaitu ini dapat dilihat menjelaskan tentang proses agribisnis dan juga agribisnis bidang agribisnis tanaman, kemudian menjelaskan manajemen produksi tanaman, dan juga tadi disebutkan urbanisasi ya, di sini urbanisasi bidang pertanian ya. Oke. Kemudian sebelum itu Bapak juga akan memberi bahan bacaan kita hari ini. Ini adalah salah satu, ini kita bagi tiga kelompok saja ya. Ini apa namanya, bahan bacaan tentang
dipahami, nanti kita bagi buat kelompok dan saling kita berdiskusi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita buat kelompok bagi tiga, bisa buat bangku, jatuh bangku, ya, jatuh bangku buat di buat kelompok. Oke, klik. Kita bahan bacaan yang bapak bagi kamera itu yang bapak bagikan dibaca. Kemudian ini bapak juga bagikan kedua kerja KPD, ya. Ini dibaca dan diselesaikan. Ada tugas-tugas di sini bagian kerja ini. Ya, coba dibaca. Kemudian kalau yang kurang jelas kita ditanyakan. Ya. Oke. Oke. Jadi sebelum itu saya lihat ini kayak mesti ada yang tegang ya. Ya. Coba bangun sebentar ya. Bangun sebentar. Ya. Ini biar lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi ada kita buat proses speaking. Ya. Oke, jelas jadi semua ikuti apa yang Bapak bilang ya. Oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK hebat. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK bisa hebat. Oke, baik, terima kasih. Ini adalah awal proses supaya kita semua dalam pembelajaran ya. Oke, ini ada Bapak bagian tugas. Ini coba dibaca pada tugas bacaannya. Dibaca, kemudian di pada lembar NKPD ada tugas yang harus diselesaikan ya. Ini Bapak beri waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit. Dibaca sama-sama dan dikerjakan secara bersama-sama. Oke. Silakan ya. Semua punya ini kan? Ada pulpen ya? Ya. Dibaca aja. Baca dulu, ini tugasnya dikerjakan. Ya. Ya, benar. Kemudian nanti presentasi ke depan ya. Nah ini. Ini aja ya. Kerjakan. Oke. Ini dikerjakan ya, semua aktif ya mengerjakan ya. Semua aktif. Coba. Ada yang kurang jelas? Ya. Ya, nanti ini dipresentasikan. Ini media yang Bapak berikan. Mungkin nanti kalau ada waktu kita ke lapangan ataupun kita lihat alat-alat ini ya. Apa namanya? Traktor pertanian nanti. Yang berhubungan dengan alat mesin pertanian. Ya. Kita lihat nanti ke lab sebentar. Kita lihat saja ya. Karena kita mungkin kita praktek karena apa namanya nanti kita lihat alat-alat saja. Oke. Coba dikerjakan ya. Waktu 10 menit. Ini berapa?
akan nanti presentasi, kemudian terakhir nanti kita ke lab. Kita lihat alat pada elemen mesin pertanian. Ada kendala? Ada masalah? Ada yang kurang mengerti? Ya, sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya? Ya, langsung dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanya ke Bapak. Oke, yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, satu kelompok itu dapat mewakili mempresentasikan hasil karyanya. Coba kelompok satu itu bangun ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok satu. Semua bangun ya. Di sini ya. Silakan kelompok satu mempresentasikan, kemudian kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan jawaban kami. Satu, pindahkan tuas pada posisi off. Kedua, kendorkan mur pengatur rem. Tiga, atur pegas dengan menggeser bola balik sampai pegas pada kedudukan di mana rem sesaat akan bekerja. 4, tuas atau stang utama dapat diatur pada 3 kedudukan, yaitu tinggi, menenggah, dan rendah. 5, lepaskan kedua baut pengatur kiri dan kanan. 6, kendorkan baut pengikat kiri dan kanan. 7, atur ketinggian dari stang utama sesuai dengan yang diinginkan. 8, pasang kembali kedua baut kiri dan kanan. 9, keraskan kembali kedua baut pengikat. Ya, baik, terima kasih. Jadi kelompok ini telah mempresentasikan hasil karyanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanggapi. Silakan. Kelompok 2 dan 3 silakan. Ya, ada paham semua? Paham? Oke, jadi sebelum kelompok satu kembali ke depan, mungkin Bapak bisa tambahkan sedikit. Tadi ada dibacakan apa tadi? Ini memindahkan tuas ke posisi off. Jadi itu artinya bahwa ketika kita ingin mematikan mesin, tuasnya itu kita netralkan, ya, kita off-kan, ya. Jadi itu Bapak tambahkan sedikit. Baik, terima kasih pada kelompok satu. Kita beri aplaus ya. Kita kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya masih tegang guys. Sebelum itu coba tarik nafas semua ya. Ya, duduk dengan tenang ya, supaya ilmu juga masuk. Apa namanya, nafas juga masuk, ilmu juga masuk ya. Coba semua tenang, menarik nafas ya.
Ya, dengan menjamkan mata. Oke, sudah ya. Nah, kita tarik nafas dari dalam supaya rasa pikiran kita tenang, nyaman ya. Karena masuknya oksigen ke dalam tubuh kita membuat kita fresh ya. Baik, terima kasih. Hari ini kelompok 1 sudah mempresentasikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan kelompok 2 ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan kelompok 2 dari hasil kerja LKPD kalian tadi ya. Oke, sudah siap. Selanjutnya kami persilakan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Oke, silakan bangun untuk dibaca hasil presentasinya ya. Silakan. Yang lain untuk dapat menyimak dan menanggapi. Baik, silakan. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban yang buat. 1. Kendorkan baut pengunci dari baut penyangga puli mengatur ketegangan. 2. Atur baut penyangga puli pengatur ketegangan hingga ketegangan cukup baik. 3. Ketegangan menentur yang baik adalah antara 10 sampai 20 mm. Dari kedudukan nafas bila ditekan jari. 4. Ketegangan nivel jangan terlalu kencang mempengaruhi nivel dan kaki utama. 5. Setelah pengenalan ketegangan sudah selesai, kencangkan lagi mengunci pada baut pengatur. Ya, selesai? Sudah ya. Baik, kelompok kedua sudah mempresentasikan hasil kerjanya di LKPD. Jadi oleh kelompok 1 dan 3 silakan menanggapi atau ingin bertanya yang belum jelas silakan. Untuk kelompok 2 1 dan 3 silakan ya. Ada? Silakan. Ya. Jadi kelompok 1 ini tadi, kelompok 2 ini tadi mempresentasikan adalah tentang bagaimana kekencangan pada fibel. Fibel itu apa? Adalah tali kipas sinergi menyambung dari mesin ke alat penggerak. Ya. Jadi silakan. Ada yang ingin menanggapi kelompok 1? Ayo. Ada? Tidak ada? Ya. Ada, waktu sudah paham semua ya? Ya. Terima kasih. Coba mungkin kelompok 1 itu sebelum kembali ke tempat untuk memberi salam dan terima kasih, dan juga kita apresiasikan dulu kepada mereka. Silakan. Terima kasih kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok 2. Terus selanjutnya adalah kita persilakan kelompok 3 ya. Kembali duduk ke maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan masyarakat kami. Lalu episode tadi bisa menghadap jurusan yang sama. Sebenarnya menghadap ke kiri dan setengahnya
menghadap ke sebelah kanan. Kedua, letakkan pisau yang panjang dan tajam di sebelah luar. Tiga, letakkan kedua pisau yang berkali di sebelah luar, di sebelah bilah-bilah yang panjang tadi. Sebelum memasang pisau-pisau tersebut, terlebih dahulu aturlah pisau-pisau untuk tahap-tahap pemasangannya dan pisau-pisau dipasang dari sebelah luar menuju ke titik enam. Ya. Baik, mereka kelompok 3 juga telah mempresentasikan hasil karyanya. Coba yang lain silakan menanggapi kelompok 1 dan 2 silakan. Mereka mempresentasikan adalah tentang letak pisau pada elemen traktor, ya. Elemen traktor. Coba mungkin ada yang kurang jelas kelompok 1, kelompok 2. Ayo, Silva Ramadhani yang mana? Coba mungkin ada bisa menanyakan tentang hal tadi. Ada? Ya ada. Berapa hal kan? Ini Faiza, Mutia Safira mana? Silakan. Coba satu aja mereka mempresentasikan bagaimana letak pisau pada pada elemen traktor. Jadi pisau itu apa pisau? Itu alat pemecah tanah. Ayo silakan ada. Tidak ada? Oke, baik, tidak ada. Itu artinya bahwa mereka sudah paham semua ya. Paham tentang arti fungsi pisau pada elemen traktor tadi ya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita presentasi, mungkin silakan memberikan salam kepada kelompok. Demikian inilah yang dapat kami membawa presentasikan. Ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya adalah kita akan Bapak rangkum sedikit tentang hasil materi tadi, bahwa ada 3 kelompok tadi yang dipresentasikan. Satu tentang penguatan baut pada elemen traktor, yang ini tadi adalah apa? Apa tadi? Ya, bigol. Ini tadi tentang bigol itu apa? Adalah pengencangan tali kipas. Itu namanya bigol ya. Ini ya. Ini namanya bigol. Ini namanya bigol. Bigol ya. Ya. Bigol. Oke. Kemudian yang tadi ada yang membedakan sedikit. Ya. Ya. Ini namanya fiber ya, yang dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi. Kemudian yang pertama tadi adalah tentang pengencangan baut pada elemen ini sini. Nah, ini namanya apa tadi? Pengencangan baut ya. Pengencangan baut pada elemen traktor. Ini namanya. Kemudian selanjutnya adalah yang dari kelompok 3 mempresentasikan adalah tentang pisau ya. Ini pisaunya. Tapi ini pisau namanya sikal. Jadi pisau pemecah daripada tanah itu ada 2 macam ya. Ada berapa macam? 3 macam. Ada berbentuk sikal, ada berbentuk piringan, dan juga ada yang berbentuk pisau. Ya, pisau dia itu ada rotari istilahnya ya. Orang yang rotari itu namanya pisau daripada pada di elemen ini. Ya. Jadi selanjutnya adalah mereka sudah mempresentasikan ini. Kita akan coba melihat ke lab kita tadi. Ya, tadi sudah kemudian kita masuk ke lab satu lagi yang ada performa tentang bagaimana sebenarnya keadaan daripada pertanian di bawah kita itu. Ya, supaya apa? Kita lebih paham lagi, lebih mengenal lagi. Kenapa? Karena kita langsung melihat, bukan hanya
sekedar kita lihat di media atau di ya. Oke, langsung kita bergerak ke sana, kita lihat problem tersebut. Ayo, saya ke sana. Video hay bang ạ. Asmara. Video hay bang. Maju dari sini ya. Video cut maju dari ya, kita akan masuk, kita lihat elemen-elemen traktor yang Bapak jelaskan tadi. Jadi yang mana? Oke, silakan masuk semua. Semua. Baik. Silakan. Oh. Oke, coba diperhatikan ya. Hari ini tadi kita membahas tentang elemen traktor ya. Oke. Ayo coba tunjukkan nih tadi baca tingkah dari mana? Nih, Ada sini. ini Pak. Ya, coba. Yang mana baca tingkah? Ya. Siapa namanya? Ya, Ikram ya. Ikram dan tunjukkan yang mana baca tingkah. Kemudian sifar mana nih? Mana sifar? Silakan tunjukkan. Yang mana baut pemasangan baca tingkah? Tunjukkan. Ya. Yang mana? Proses pelepasan dan pemasangan baut tadi? Ya, benar ya. Tadi sudah paham apa yang Bapak jelaskan, di mana letak melepaskan dan memasang baut pajak tingkah. Oke, kemudian apa lagi? Faiza, mana Faiza? Ayo, mana yang disebut tadi figur? Ya, mana? Dia adalah itu ya, namanya figur. Apa fungsinya nih? Apa fungsi? Mentransfer energi ke bajak, apa namanya, ke rotari ya. Ini transfer energi dari mesin bergerak ke rotari ya, ataupun ke roda ya, sehingga traktor bisa berjalan. Oke. Ini namanya figur. Kemudian proses pengenduran dan pengencangan figur di mana? Bukan. Sini. Bukan. Mana? Tunjukkan proses pengencangan dan pengenduran pada figur. Sebelah sana. Gimana? Proses pengencangan dan pengendurannya. Ya, ini namanya apa namanya? Alat pengencangan dan pengendoran figur. Ya. Di mana kita kencang kendornya? Pada apa namanya ini? Kopling ya. Nah, ini namanya berfungsi untuk dia ketika kita mau bergerak ataupun mau berhenti, mengencangkan dan mengendorkan figur ini kita fungsikan di kopling tersebut. Namanya kopling ya. Nah, ada paham ya? Ya, paham. Kemudian enggak apa lagi kira-kira? Ada yang ingin tanyakan? Engkol. Oh, engkol ya. Kita untuk menghidupkan. Nah, untuk menghidupkan kan semua ini kan sebelum kita berjalan tentu kita ini. Nah, untuk menghidupkan mesin. Nah, mana engkol sini? Mana? Dia sini. Ya. Ini namanya ekor untuk menghidupkan dan menghidupkan ya, hidupkan mesin. Nah, di mana pemasukannya coba? Nah, ini nggak usah dihidupkan saja, hidupkan saja ya, seperti ini ya.
Jadi ini pembentukan kita putar mana nih? Nah ini ya. Nah, kita tarik sini. Tarik ini apa namanya? Gasnya putar seperti ini. Nah ini ya. Ini bawah. Nah ini ya. Nah. Seperti ini ya. Ini udah lama nggak ini juga. Nah, jadi mungkin nggak dingin mesinnya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kita coba lagi. Coba ambil dulu. Nah, ya. Kita, ini Bapak ingin jelaskan sedikit tentang roda. Ini ya. Roda, kenapa dia roda besi? Dan ini mesin ini ada dua roda sebenarnya, roda ban karet dan roda besi. Kenapa dipakai roda besi? Ya? Ada tahu? Siapa? Yurita mana kita? Hadir. Hadir. Siapa namanya? Enggak bawa Asia. Kenapa? Pakai roda besi. Kita sini, kita bisa. Ya, kenapa kita pakai roda besi? Ini adalah karena kita bergerak di daerah lumpur, ya, ataupun tanah-tanah sangat becek, dia harus memakai roda besi. Karena dia ini ada dua roda tadi, ban karet dan besi. Tapi kalau kita berjalan di jalan, yang bisa kita pakai ini, karena dia bergetar ataupun berguncang kuat, bisa berjalan. Jadi kita harus kita ganti ban ke ban karet, ya. Jadi ini sementara ini kita pakai ban besi karena barusan kita praktek kemarin di lahan itu kita olah tanah, jadi harus kita gantikan ke ban besi ya. Jadi kalau ban karet di lahan berlumpur dia bisa jalan ya, jadi gitu. Maka kenapa harus ada dua ban ya, dua jenis ban ya, paham ya? Oke, baik, terima kasih. Kemudian juga ini ada air radiator di sini, dan ini tempat minyak sebagai menghidupkan ataupun kita untuk mesin kan butuh minyak, ini tangkinya. Kemudian ini air radiator sebagai pendingin. Karena ini kan mesin solar ya, mesin diesel ya. Diesel dia memakai solar, kemudian dia tentu sistem pembakaran api dia harus pakai juga air sebagai untuk pendingin ya. Ya. Oke, kemudian lanjutnya mungkin apa? Ada lagi yang ditanyakan? Nah, sudah paham? Ya, kemudian juga tadi ada banyak tiga jenis elemen daripada elemen traktor tadi. Ada bajak singkal, ini ada singkal, kemudian bajak piringan, kemudian bajak pisau. Jadi kita sini tidak ada pisau karena sistem ini tidak memakai pisau karena kita ini lahan miring ya. Kalau lahan miring dia tidak bisa pakai pisau, dia harus pakai bajak singkal ataupun bajak piring ya. Jadi tergantung bentuk lahannya seperti apa ya. Kalau lahan miring kita harus pakai bajak elemen piringan singkal. Paham ya? Jadi penggunaan ini tergantung bentuk lahannya. Nah, oke. Lagi tanya, kita paham? Sudah? Sudah mengerti semua? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah paham, sudah mengerti, mungkin kita untuk pembelajaran tentang pengenalan daripada elemen traktor, ya, cukup sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan minggu depan tentang bagaimana cara proses pengolahan lahan dengan menggunakan elemen bajak singkal ya. Oke, nanti minggu depan semua harus pegang ya, semua harus pegang, mempraktekkan bagaimana cara menjalankan daripada alat traktor tangan ini, hand traktor ini, semua harus bisa ya, belajar semua harus bisa. Oke, baik Bapak, saya kira sampai sini saja. Kita kembali ke ruangan, nanti kita jelaskan lagi tentang ini. Baik, terima kasih. Kita kembali ke ruangan.
Kita sudah melihat elemen tadi, kemudian juga kita melihat traktornya. Bagaimana tentu kalian sudah mengenal dan sudah paham seperti apa daripada alat tersebut ya. Jadi ini adalah penggunaan di lapangan ya. Itu contoh penggunaan di lapangan bagaimana cara mengolah lahan pada lahan sawah itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah untuk minggu depan. Oke, materi hari ini sampai di sini. Oke, materi hari ini sampai di sini saja. Mungkin minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah lahan dengan elemen tadi apa namanya, banyak sih. Ya. Oke, sudah minggu depan kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah siapa mungkin yang bisa merangkumkan pembelajaran kita hari ini? Bisa? Ada? Ada yang bersedia? Tidak? Tidak bersedia? Malu nggak? Baik, proses pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah sampai kepada dari pengenalan alat. Nah, tadi adalah juga banyak yang kita dapatkan ilmu hari ini, mulai dari mengenal betul-betul elemen, bagaimana kita mengucapkan kabelnya, bagaimana kita membuatkan baunya, sudah kita kenal semua. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pengetahuan tentang elemen-elemen ya. Jadi sampai di sini saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita hadir bertiga dengan Ibu PP, Ibu Eka Fitri. Selamat datang Bu di sekolah kami, dan dengan Bapak Mayudin. Bapak Mayudin ini adalah guru yang saya observasi pada tanggal 24 Juli 2024. Hari ini hadirnya Ibu PP adalah untuk melengkapi ya, karena di awal kita pra observasi, kita melakukan observasi, nah ini pasca observasi. Jadi sesudah kami mengamati dari pra observasi, Pak Mayudin sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran ya, untuk memastikan Pak Mayudin bahwa proses pembelajaran yang dilakukan selama di dalam kelas itu berjalan dengan baik. Jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan Pak Mayudin apa-apa saja, mungkin baik modul ajar, teknis lain seperti pembelajaran berdiferensiasi. Nah, supaya kenapa ini sangat penting untuk bagaimana terjadinya kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Mayudin di dalam kelas. Ini adalah langkah yang maju yang bisa kita amati secara langsung nyata bahwa Bapak Mayudin sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Walaupun ya di sini perlu adanya peningkatan ya. Peningkatan tidak dari guru saja, tapi siswa-siswa yang selalu dalam proses pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Berorientasinya, bagaimana peran siswa itu harus banyak di dalam kelas. Nah, Bapak sebagai fasilitator aja, ya kan, memberi peran kepada siswa untuk bagaimana kita juga tadi saya mengamati di dalam proses pembelajaran Bapak mengajar sesuai dengan minat anak-anak. Nah, termasuk Bapak langsung memperkenalkan alat-alat pertanian di laboratorium. Nah, jadi anak-anak tersebut adalah walaupun dia tidak kemampuannya di dalam kemampuan kognitif audio mendengarnya, tapi Bapak langsung berlangsungnya di dalam laboratorium sangat bagus dengan memperkenalkan alat-alat pertanian secara maraton ya Bapak, menunjukkan yang mana ini alat-alat pertanian yang bisa kita pakai nanti di lapangan. Alhamdulillah. Jadi hari ini begitu saya bisa melihat proses pembelajaran Bapak sangat menyenangkan. Mudah-mudahan Bapak bisa meningkatkan kembali juga. Ya terus ya belajar ya untuk pengabdian yang lebih baik ke depan. Nah, untuk sekarang kita minta Pak Mayudin ya, mungkin bagaimana perasaan Bapak selama
proses pra observasi, habis itu kita melakukan observasi, apa yang perlu mungkin dievaluasi juga mungkin Pak Mamantin. Bagaimana? Terima kasih Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pertama kemarin itu waktu saya juga ada sebenarnya ada guru produktif, kemarin adalah proses belajar tentang pelajaran DDAT, dasar-dasar agribisnis tanaman, yaitu tentang penjelasan. Sebenarnya banyak ya pembahasan tentang itu tentang DDAT, tapi kemarin yang kita bahas adalah tentang pengenalan tentang alat mesin pertanian. Jadi salah satunya adalah kemarin main traktor yang kita perkenalkan kepada siswa. Namun dalam proses pembelajaran itu memang kadang-kadang ada siswa yang kemampuan kognitifnya masih kurang dan juga kan. Tapi ini artinya kita lalui dan kita sikapi seperti apa supaya anak peserta didik menjadi tertarik. Bagaimana caranya? Itu artinya mungkin bisa dari kita bagaimana mereka supaya mereka mau. Maka di sini disebut keberpihakan kepada murid. Seperti itu. Kemudian dalam proses pembelajaran itu juga saya menunjukkan, saya bawa mereka ke lab laboratorium, sebenarnya bukan lab, bengkel ya, bengkel hand tractor. Di situ kita sampai pengenalan saja, belum pada aplikasi prakteknya. Memang nanti ada tahapnya lagi kan. Kemarin cuma hanya sampai pengenalan apa fungsi-fungsinya dan artinya mengenal dulu jauh sebelum mereka melakukan praktek lapangan. Saya melihat memang secara umum siswa sangat tertarik dan juga ada banyak pertanyaan di mulut mereka. Walaupun memang kadang ada juga siswa yang ini kan ya biasa siswa malah sedikit gitu kan gitu kan. Nah, tapi itu nanti tetap saya mengarahkan artinya betapa pentingnya kita mengenal alat-alat mesin pertanian untuk masa depan kita. Jadi mereka nanti penerus lah. Jadi seperti itu sampai penjelasan secara detail di mana dan kenapa bagaimana fungsi daripada hand tractor tersebut. Saya kira demikian, Ibu. Jadi teringatnya, maksudnya yang Bapak ajarkan itu hand tractor itu berbentuk apa? Maksudnya dia bentuknya apa nih yang diperkenalkan, mesin apa gitu? Alat apa? Mesin traktor secara utuh. Oh. Memang ada mesin traktor sana, ada traktor handnya ada. Jadi setelah kita pengenalan di apa namanya, secara teori di kelas, kemudian saya langsung bawa, saya tunjukkan ini hand traktor. Dan secara langsung traktornya, nah saya tunjukkan ini fungsinya apa, bagian-bagiannya saya tunjukkan apa fungsinya. Jadi istilahnya keberlanjutan ini kan Bapak kan baru mengenalin ya, oh ini loh bentuknya traktor itu seperti itu. Berarti nanti untuk praktek dan selanjutnya itu mungkin di kelas 11-12 gitu? Ya, di kelas 2. Oh, kelas 12. Nanti ada lagi kan itu baru. Oh iya, oke. Jadi pada saat Bapak melakukan pembelajaran itu, gitu kan? Nah kira-kira dari sekian siswa itu yang antusias bahwasanya oh ini di kampung saya ada loh gitu. Oh saya nggak pernah pegang nih Pak. Nah gitu gimana tuh tanggapan mereka? Ada juga itu. Memang bahkan ada siswa kita orang tuanya punya itu. Punya itu kan. Jadi lebih mudah ya. Mudah kita perkenalkan. Sebagian siswa ada siswa entah yang perempuan namanya terlepas ya. Dia bahkan orang tuanya punya traktor. Jadi ketika kita perkenalkan, artinya mereka lebih menjiwai. Walaupun memang bagian-bagiannya mereka tidak tahu ya kan, apa fungsinya belum tahu. Tapi kalau memang misalnya dia secara umum dia tahu bahwa ini traktor. Oke. Artinya kan ini ya dia ayahnya mungkin punya, tapi dia kan nggak pernah pegang gitu ya, nggak pernah praktek gitu. Nah di sekolah ya diberikan pemahaman dan mungkin nanti selanjutnya praktek
pakai hand traktor itu bahannya ada? Ada di sini di depan greenhouse yang besar. Oh gitu. Nah, situ. Iya. Memang walaupun nggak terlalu besar, Iya, tapi untuk lahan pakai bisa. Oke. Nah, Jadi hand traktor itu dia sebenarnya yang traktor jalan gitu Pak? Jalan, yang pakai jalan. Oh gitu. Makanya itu Ya. kan pegang Pakai, ya. ya. Karena kita di sini sudah mengusulkan traktor besar, tapi belum harus kita buat proposal ke dinas provinsi. Oh gitu. Cuma itulah yang baru ada hand traktor itu pun masih elemennya cuma masih banyak singkat, belum rotari. Rotari itu kan yang diputar itu kan, itu rotari namanya. Cuma kita baru banyak singkat, cuma itu yang baru dapat terus kalau kita. Oke. Tapi secara umum pengenalan ini masuk. Iya. Cuman kelengkapan elemennya ada. Nah setelah Bapak melakukan apa namanya itu ya pembelajaran ya, berarti pengenalan tadi itu, menurut Bapak di akhirnya itu ada nggak ukuran keberhasilan mereka itu bisa paham dengan elemen-elemen yang sudah Bapak jelaskan? Ada nggak Bapak pakai alat, misalnya alat ukur kemampuan mereka, kira-kira yang Bapak jelaskan itu masuk nggak ke kepala mereka? Ya mungkin begini, saya mengukur mereka, nanti saya saya tanya kembali, ya kan? Setelah saya jelaskan, nanti saya balik tanya lagi, ini apa fungsinya? Nah, gitu kan? Sebagian ada yang lupa, ada sudah, jadi itu saya pikir itu ukuran mereka sudah bisa paham. Ketika mereka bisa menjawab yang benar, ini saya pun bisa mengerti. Tapi ada juga sebagian lupa ingat, jadi yang kita tekan. Karena baru pertama dia dikenalkan. Sekarang kita minta lagi. Iya. Tapi mungkin nanti setelah mereka pegang, menjalankan, mungkin baru tahu. Iya. Karena belok, mana gasnya, mana feedbacknya, fungsi-fungsi lainnya, setelah mereka menjalankan. Jadi itu istilahnya pembelajaran ini kan Pak, apakah selesai dalam satu pertemuan aja atau nanti Bapak untuk memperkenalkan alat kayak Bapak bilang tadi kan pada saat itu kan cara Bapak menguji mereka paham belum paham itu kan Bapak tanya tuh ini apa namanya gitu kan, untuk apa kayak gitu. Nah kan tadi ada yang udah paham, ada yang enggak gitu kan, misalnya ada yang belum paham. Nah kira-kira menurut Bapak sendiri itu apa ya, untuk pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, khususnya tema itu, khususnya topik itu, kira-kira perlu berapa kali lagi Bapak perkenalkan ke mereka sebelum praktek? Ya sebenarnya ini karena siswa kita agak sedikit, ya, mungkin 2 kali atau 3 kali cukup sebenarnya, karena memang semua dapat, karena tidak begitu banyak ya, semua dapat, pertanyaan kita juga semua dapat. Cuman kemarin karena cuma dalam proses ini mungkin secara fullkan aja rasanya, sehingga semua dapat ya. Mungkin sebenarnya sekali lagi bisa lah ya, sampai mereka nanti turun ke lapangan. Kira-kira menurut Bapak trik yang mudah biar mereka ingat itu perlu nggak sih mereka menuliskan, menggambarkan dari hand traktor itu sendiri? Iya, saya pikir kalau sebelumnya juga seperti itu saya buat, jadi bukan hanya saya tunjukkan, dan bukan hanya saya jelaskan, artinya saya suruh gambar sebenarnya juga. Ada, cuma kemarin nggak sempat kayak gitu ya. Tapi pelatihan sebelumnya ada, saya suruh gambar traktornya. Kan mereka kadang lucu juga, kenapa suruh gambar? Aku udah tahu, sebenarnya bukan itu maksud saya. Ketika dia menggambar, mereka terekam sebenarnya apa yang mereka lihat di gambar, sehingga ketika nanti katanya dia ada terekam dalam proses penulisannya, seperti itu. Ini trik saya begitu sebelum-sebelumnya kayak gitu kan. Saya suruh gambar elemen traktor, saya suruh gambar traktor, gambar bagian-bagian traktor, saya suruh gambar. Kemudian setelah digambar, dibawa gambar itu yang tadi kamu gambar yang mana, tunjukkan di sini yang mana, sehingga mereka ingat. Seperti itu. Luar biasa Pak, maksudnya memang makanya tadi kan saya tanya perlu berapa kali, karena kalau sekali ya kan istilah yang memang sudah kita jiwai saja kadang-kadang kita lupa gitu kan, apalagi mereka yang secara
kognitifnya itu baru kali itu gitu. Ya. Walaupun mungkin di rumah ada tapi kan dipegang aja Ya, enggak ya, gitu ya, kan. ya, Nah, ya. kadang-kadang kan kita memang seperti kendaraan kita bisa pakai tapi nggak bisa rawat Ya, kayak gitu kan. Nanti kok ini udah mati apa ya, kita harus ke Ya. bengkel, nggak bisa ini sendiri kan. Ya, Makanya tadi saya tanya perlu berapa kali ya gitu kan, perlu agar mereka ingat gitu, memahami gitu, sehingga pada saat nanti mengaplikasikannya kan udah lebih mudah gitu kan. Dan itu nanti juga sampai ke sana kalau memang masih ada hal yang belum mereka pahami kan bisa ditanya Iya, juga. iya. Dan juga saya juga sebenarnya ketika lanjutan dengan materi yang lain Iya. kan juga kita ngulang lagi tuh kemarin gimana belum paham. Oh iya, kan betul, gitu kan. betul. Nah, jadi kita dekatkan lagi. Seperti itu. Ya, luar biasa Pak. Ya. Baik, terima kasih luar biasa hasil pemaparan Pak Mahyudin ya. Semua yang mungkin Ibu gali ya, Ibu Pipi, Ibu kan terjawab ya. Dan jawabannya itu sangat menguntungkan siswa sih ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dapat dipertahankan malah ditingkatkan yang baik Ibu ya. Ya. Mungkin sekian dulu ya Bu ya. Mungkin terima kasih dulu Pak Mahyudin telah mendampingi melakukan wawancara pasca observasi. Ya. Terima kasih Ibu praktik pengajar saya di CGP Angkatan 10 Ibu Eka Syafitri. Ya. Mudah-mudahan kita selalu ya melakukan sharing atau tukar pendapat ya. Semoga SMK yang kita banggakan, SMK Bengga ini bisa ya melangkah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya. Saya akhiri ya wawancara pasca observasi dengan kata yang terakhir yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.